Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk sesi lanjutan mata kuliah teori otomata dan kompilasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, selamat bertemu kembali. Kita akan lanjut bahasannya, yang mana sekilas ya. Saya langsung saja Bapak Ibu ya, izin share screen. Oke, nah minggu yang lalu kalau nggak salah Bapak Ibu kita belajar terkait alfabet ya. Bahwa alfabet itu adalah suatu simbol yang akan representasikan misalnya kita nyatakan bahwa alfabet untuk representasikan bilangan basis 10 yang mana isinya itu dari mulai 0 sampai 9. Kemudian alfabet untuk misalkan bilangan heksadesimal dari 0 sampai 9 ditambah A, B, C, D, E, dan F. Nah, seterusnya ya. Atau sebaliknya misalkan kita ketahui nilai-nilai ya. Sigma dari 0 sampai 9, maka alfabet tersebut akan merepresentasikan apa. Nah, ini bisa disebutkan bahwa sigma ini itu adalah alfabet untuk bilangan desimal. Oke, pun demikian ya. Tadi contoh alfabet umum, misalkan alfabet untuk bilangan oktal, maka isinya itu adalah 0, 1, 2, dan seterusnya sampai angka 7. Nah, kemudian string itu adalah kondisi ya yang akan diuji terhadap suatu alfabet. Misalkan alfabet itu untuk representasikan bilangan basis 8. Nah, ketika kita masukkan nomor HP, apakah memenuhi string tersebut atau tidak, itu ya. Kemudian kita juga bisa mengukur panjang stringnya. Misalnya ya, kita bisa mengukur misalkan ada nilai 01101 yang mana ini misalkan alfabet bilangan bilangan biner ya, 0 dan 1. Ini berapa panjang stringnya? Tinggal dihitung saja ya. Berarti ini adalah panjangnya itu adalah 5. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu saya akan lanjut bahasannya ya, selain panjang string ya. Misalkan tadi ya, nilai ya, misalkan. Nah, ada yang disebut dengan pangkat alfabet. Jadi kalau panjang string ya, berarti itu nilai berapa. Nah, sekarang adalah pangkat alfabet. Nah, jika sigma itu adalah sebuah alfabet, nah, string dengan panjang tertentu dari alfabet tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk notasi perpangkatan. Sekali lagi tadi ya, bahwa alfabet itu misalkan disimbolkan dengan sigma. Kemudian string, ya, kita buat sebuah string dengan panjang tertentu dari alfabet. Itu dapat dinyatakan dalam bentuk notasi perpangkatan. Nah, ini bahasanya kayak sulit ya Bapak Ibu ya, kayak bahasa matematis. Padahal sebenarnya ini sederhana. Nah, kita lihat ya, misalnya di sini sigma ya, sigma K ya, pangkat K di sini adalah himpunan string dengan panjang K yang elemennya merupakan anggota dari sigma tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya ada sigma kemudian dipangkatkan K ya. Nah, ini adalah artinya bahwa himpunan sebuah string dengan panjang K perpangkatan tersebut ya, yang elemennya merupakan anggota dari sigma tersebut. Sehingga kalau kita punya contoh ada sigma pangkat 0 ya, yang mana nilainya itu adalah nilai elemen kosong ya. Nah, tanpa mempedulikan anggota dari sigma tersebut, simbol tersebut merupakan adalah satu-satunya string dengan panjang 0. Karena hanya ada satu kan, seperti satu nilai ini kan, elemen kosong ini. Nah, contoh lain ya, misal jika kita punya sigma yang mana sigma ini itu adalah isinya itu 0 dan 1. Artinya sigma ini itu bisa bilangan biner Bapak Ibu ya. Tadi ya, sigma di sini 0,1 boleh kita nyatakan bahwa berarti alfabet ini itu adalah alfabet biner karena isinya adalah 0 dan 1. Nah, tadi ada pangkat ya. Nah, berarti di sini
Ambil contoh. Sigma pangkat 2 artinya apa? Berarti Bapak Ibu lihat dari sini, ya, dari bilangan alfabet yang di atas, ingat tadi ya, alfabet elemennya itu adalah anggota dari alfabet di atas. Jadi sigma pangkat 2 itu adalah kita lihat dari nilai anggota dari sigma ini ya, 0 dan 1. Kemudian 2 di sini berarti adalah kita masukkan kombinasi dari keperpangkatan tadi kemungkinan. Ya, artinya apa? Diambil 2 digit Bapak Ibu. Dari nilai sigma di sini, karena nilainya pangkat 2, berarti ya, tadi pangkat 2 ya. Nah, kita buat himpunan string dengan panjang sesuai dengan K tadi, K-nya 2. Berarti dari sini kan, 01 itu kan kemungkinan itu dibuat string itu adalah 00, ya, 01, kemudian 10, dan 11. Nggak ada lagi ya. Karena cuma ada 2 gitu, 2 kemungkinan di sini. Ya. Saya ulangi ya. Nah, ada sebuah alfabet ya, sigma. Alfabet tersebut misalkan alfabet bilangan biner, sehingga sigmanya itu adalah 0 dan 1. Ketika sigma ini itu dipangkatkan dengan nilai K-nya 2, berarti dari nilai anggota elemen sigma ini kita buat ya string nanti yang terdiri dari nilai K-nya 2, berarti kombinasi di sini ya untuk 2 dari angka di sini. Berarti 00, 01, 10, dan 11. Ini jawabannya gitu. Jadi kalau ditanya berapa sigma pangkat 2, jawabannya ini. Nah, pun demikian, ketika berapa sigma pangkat 1, berarti tinggal dari sini diambil nilainya senilai sepangkat 1, berarti ya 0 dan 0 kemudian 1. Karena cuma 1 ini ya, satu digit lah 1 ini yang diambil. Karena pangkatnya 1. Tapi kalau pangkatnya 3, Bapak Ibu lihat di sini. Ya, pangkatnya 3. Jadi berapa? 000, 001, 010, 011, 100, 100, 101, 110, dan 111. Nah, ini karena apa? Karena sekali lagi nilai K-nya itu adalah 3. Yang mana K itu adalah himpunan stringnya itu yang dibuat itu sesuai dengan panjang dari K. Gitu. Gimana? Ada gambaran? Ada gambaran? Jadi sigmanya itu KIS-nya itu kan 0 dan 1. Ketika kita bikin sigma pangkat 2, dari nilai ini ambil kombinasi dari 2 angka ini selama 2 digit. Karena sigmanya 3, baru 3 digit. Gitu ya. Jadi yang mungkin itu isinya ya ini. Gitu. Itu Bapak Ibu ya. Boleh bertanya gambaran ya. Mangga, silakan. Itu kan yang pangkat 2, 00, 01, 10, 11. Itu yang pangkat 3 kan 00, 001, berarti harus berurutan ya jumlah hasil penggabungannya. Kalau masalah urutannya sih nggak masalah, Pak. Tapi yang muncul di sini itu adalah kombinasi dari nilai-nilai di sini gitu. Mau Bapak di sini 11 dulu, 10 sebenarnya mah enggak. Cuman kalau dibuat terurut, kita akan lebih mudah untuk membuatnya gitu. Oh iya, Ya. siap. Nah, Berarti jadi bebas, Pak. pasti gitu. Bisa ya saya buat slide ya ada ini ya misalkan nih. Saya buat misalkan di sini sigmanya itu saya ganti sigmanya dari E ya karena saya kasih bom misalkan ya. Ini harusnya sigma, saya ini nyari simbol agak susah nih ya. Nah, ada simbol di atas ada nggak ya simbol? Oh ada nih, sambil ada. Maaf ya. Ambil contoh ya, yang baru nih dari sini. Saya adopsi dari sini Bapak Ibu ya. Nah, saya punya nilai ya pertama nih. Sebuah sigmanya itu misalkan kalau tadi itu adalah apa? 01 ya. Nah, sekarang saya kasih misalkan A, B. Gitu ya. Sehingga kalau saya minta di sini misalnya ini ada apa nilai misalkan
script ini gitu. Di sini di mana ya? Ini gitu. Oh bukan. Contohnya nggak sih ini? Teks. Nah ini misalkan. Nah, Ibu ya bisa ambil yang mudah. Nah misalkan nih. Nah, ketika saya nanya misalkan nilai ini, tentukan nilai ini kan ya kita punya sama saya tadi ya. Jika kita pakai jika lah. Jika kita punya sigma, alfabet A dan B, berarti isinya itu hanya ini kan. Ya, kemudian ini sama. Kita minta misalkan bagaimana sigma pangkat 2 ya. Ketika di alfabet tersebut dipangkatkan, berarti di sini ini yang harus kita tahu isinya ada apa aja sih gitu. Kan gitu. Di sini tuh ada apa aja sih gitu. Nah, kira-kira ada apa aja, Pak? Pertama, yang paling mudah. Ya, karena ini 2, berarti Pak Ibu di sini itu pasti terdiri dari dua digit gitu. 2 digit, dua karakter atau apa ya? Dua notasi, maka dua notasi. Ini juga 2 notasi. Nah, dan maksimal jumlahnya itu adalah tadi ya, Pak Ibu ya. 2 pangkat 2 ini 4. 2 pangkat 1 ya 2. Sekarang 2 pangkat 3 pangkat 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 pangkat 3 kan berarti jumlahnya adalah berapa? 8 ya. Jadi isi di sini itu tergantung ini. Ininya 2 dipangkatkan 2 jadi 4. Ada 4 isi pasti nilainya itu. Ini 1 berarti 2 pangkat 1. 2. Ini 3, 2 pangkat 3 adalah berapa? Adalah 8 ya. Nah, berarti di sini 2 pangkat 2 ini tuh pasti isinya itu adalah akan ada 4. Caranya bagaimana? Mau ngasal mah enggak, tapi kalau mau pakai pola yang lebih ini kan berarti ya ada A dan B kan. Pertama kita boleh berarti apa dulu? A kan gitu ya. Koma. Nah, sekarang mau gimana? Misalkan apa ini? A, B kan A-nya udah sekarang B. Nah selanjutnya adalah BA. BA. Kemudian terakhir adalah apa? BB. Nah kan gitu kan? Udah kan? Gak lagi kan? Karena cuma 2 kombinasi dari ini. Betul ya? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah bagaimana sekarang kalau misalkan ya nilai yang diminta itu misalnya ininya pangkat 3 kan gitu. Ada apa aja sama kayak tadi Bapak Ibu gitu. Mau ngasal sih sebenarnya mah nggak aja. Misalkan mungkin yang paling mudah A, B misalnya. Boleh. Kemudian ada apa lagi misalkan B. Nah, kemudian ada lagi ABA. Oh belum. Ada apa lagi? BAA. Ada lagi BBA. Mana yang belum? Kan kalau gini nanti kita bingung, Pak. Mana yang belum? AB, ABA, BAA, BAB, jangan ya, BAB. Gitu. Satu lagi apa ya? Satu lagi apa ya? ABB. Nah jadi kan kita harus ngapalin gitu ya Pak. Jadi kalau kita kelewat ya kalau ngasal ya, kalau ngasal yang udah dulu kita kayak gini bisa sih Pak. Makanya kalau mau kan tadi AAB gitu kan, ABA, jadi pokoknya dibuat itu aja lah gitu, kalau misalkan. Enggak ya, jadi mau diacak pun nggak masalah, yang penting tadi memenuhi gitu. Dari sekumpulan nilai yang ada di sini, himpunan ini, karena dipangkatkan 3, berarti diambil nilainya sebanyak 3. 3 karakter atau 3 notasi. Nah, bagaimana kalau 4, Pak? Bagaimana kalau 4? Sampai di sini 4. Sama aja sih Pak, ambil dari sini. Cuman berarti paling tidak A yang pertama itu adalah AAA. Dan nanti di akhir gitu ya, di akhir ya ada BB, BB gitu. Karena apa? Diambilnya adalah 4. Ada berapa totalnya Pak? Berarti kalau ini kan 2 pangkat 2 ya, ini 2 pangkat 2 4, ini 2 pangkat 3. Berarti ini adalah apa? Berapa?
2 pangkat 4. Berapa? 2 pangkat 4. 2 kali 2, 4. Nambah 16. Kalau ini ada 8 ya, panjangnya ada 8 kan anggotanya ya. Ini pasti akan ada berapa? Ada 16. Silakan aja coba. A, misalkan A, kemudian A, B, misalkan gitu kan. Kemudian next A, B, misalkan terus A, BA, terus dan seterusnya ya. Ini pasti nanti pokoknya akan sejumlah berapa, ini mesti 16. Kalau ini adalah mesti ada 8. Ini adalah 4. Dari mana itu? Dari 2 pangkat pilih. 2 dipangkat 2 dipangkat 3 adalah 8. 2 dipangkat 4 adalah 16. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Bisa? Insya Allah. Oke. Bagaimana kalau ini diganti jadi ABC misalkan gitu ya, ABC. Nah, berarti ini pangkat ini pun ya dari sini. Karena pangkatnya masih ada 3, berarti nggak mungkin 4. Berarti apa? 3 pangkat 2 harusnya ada berapa? Ada 9 harusnya. Ini pun kalau pangkat 3 pangkat 3 ada 27. Oh, saya bisa ambil ya ini nih, misalkan ini dulu nih. Pertama apa dulu? A, kemudian apa lagi? Misalkan yang pasti kan BBB sama C kan gitu. Nah di antara ini misalkan, oke, sebelum ini sudah kita A B kan ya. Kemudian apa lagi? ABB. Bisa. Bisa A B B terus BAA. Bentar. Saya jadi kok ikut ini. Atau kalau gini nanti akan banyak Pak ya. Bentar. Masa sih 9 sih? 3 pangkat 2 pangkat 3 pangkat 3 2 pangkat 8 3 pangkat 2. Nah, ada ABB belum nanti ada misalkan ABB AAC, kok banyak ya? Coba Bapak bantu di ini. Kok ini? Oh benar, aduh ya ampun, astagfirullah Pak. Betul 9, tapi ininya jangan 3 kan ininya 2 Pak ya. Kalau dibuat seperti ini harusnya yang ini yang 3 Pak ya. Wah Bapak Bayu ini nggak kasih tahu ya, saya jadi bingung. Ini 9 itu 3 dipangkat 2 ya Pak ya. Berarti ini harus 2 digit Pak. Kenapa saya mulai dari 3? Ini 2 digit gitu. Kan ini juga 2 jagonya ya. Kalau 3 mah yang ini, 3 berarti 27 kemungkinan betul. Kalau ini mah kan berarti apa? AB itu ya, apalagi Pak? A, misalkan AA, BB, CC kan gitu kan? Nah, berarti di sini ada apa? Ada A, AB gitu ya. Kemudian AC gitu kan? Ya gitu kan? Kemudian B, BA, BB, BC, kemudian apalagi BC belum BC 1 2 3 4 5 6 7 CA belum ya CA CB betul lah
AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC. Nah, kayak gini, Pak. Yang lupa terkecoh ini yang tadi. Jadi 3 pangkat 2. Jadi berapa? Jadi 9. Kalau 3 kali ini kan 3 ya, notasinya dibuat 3, nanti AAA, ABC gitu kan. Ini akan sebanyak berapa, Pak? Sebanyak 27 bayangkan. Bayangkan juga kalau pangkat 4 dikaliin lagi berarti 3 pangkat 4. 3 kali 3 27 kali 3 berapa ya? 81 berarti 9 kali 9 81. Oh ini. Gimana Bapak Ibu? Ada gambaran? Ayah Pak, ayah gambaran Pak, ayah. Oke. Nah, sehingga Bapak Ibu, bagaimana ada contoh lain misalnya alfabet. Kita punya nilai ini, pangkat 2, berarti lihat ada kombinasi ini. Bisa 00, 77 gitu. Kalau kita punya ini bisa dapat 00 atau paling akhir itu ya 77. Nah, kemudian kalau misalkan 01 atau misalkan 776 itu mah enggak karena masuk di sini. Cuman kan kebayang akan ada berapa kemungkinan, berapa isi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 pangkat 2 64 Bapak Ibu. Karena ini sini banyak gitu. Apalagi kalau ini di pangkat 4 gitu. Ya, bayangin 8 pangkat 4, 8 kali 8 64 kali 64 akan ada sekian puluh isi gitu. Nah kalau 1 kan cuma 8 pangkat 1 ya 8 ini isinya gitu. Kalau 2 aja udah 8 pangkat 2 berarti 64 akan ada 64 isi. Anggota namanya maka gitu ya, karena tadi 8 pangkat ini. Jadi semakin banyak ininya, semakin banget kemungkinan. Pemangkatnya ya tergantung, kalau 2 berarti 2 digit, 1 digit, notasi ya. Ini 4. Maka di sini berarti kesimpulannya tadi pangkat alfabet itu adalah jika ya sigma itu 0,1 maka sigma merupakan alfabet. Simbol 01 merupakan anggotanya. Ketika ya sigma pangkat 1 merupakan himpunan string, maka masing-masing anggotanya merupakan string dengan panjang masing-masing 1. Tadi ya, karena pangkat 1 kan. Kalau pangkat 2 berarti merupakan string yang mana masing anggotanya merupakan string dengan panjangnya masing-masing 2. Gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini ada juga ya apa di sini? Pangkat bintang clean namanya, itu sigma dengan pangkat bintang ya, ini adalah himpunan masing-masing dari alfabet alfabet misalkan sigma misalkan. Nah kita punya alfabet sigma misalkan 0 dan 1 berarti segala kemungkinan sigma pangkat bintangnya itu adalah berarti ada himpunan 0 tadi ya, kosong. Coba dari pertama dari 0 dulu, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 sampai 0 0 0 3 digit, 4 digit, 5 digit sampai ke n digit. Namanya pangkat bintang clean. Jadi kalau misalnya ada sigma dengan pangkat bintang ya, nah ini berarti gabungan dari ya, ini gabungan ya, bukan irisan ya, karena kalau irisan berarti ke bawah ya, ini ke atas. Nah, jadi sigma pangkat 0 digabung sigma pangkat 1, sigma pangkat 2 dan jadi yang namanya itu dengan pangkat bintang clean. Ya, isinya boleh dari sini sama. Kalau ininya misalkan ambil semua stringnya itu misalkan dari A dan B misalkan ya, berarti ini kosong A, B, AA, AB, BA, BB, AAA, BBB terus semuanya. Karena adalah pangkat bintang clean itu adalah gabungan dari sigma pangkat 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, itu ya. Ini kalau ada nemu pangkat bintang. Tapi ini jarang ditemukan karena itu terhingga ya, sampai berapa bintangnya itu terhingga. Tapi kalau ini nanti ada pembatasan ya. Batasannya apa? Tergantung dari nilai ininya sigma. Kalau dua ya, kalau hanya 2, himpunan isinya 2, dia akan lebih sedikit. Tapi kalau bahkan 3, 4 dan bahkan 8 gitu, ini udah kebayang.
sigma pangkat 2 aja udah 8 kali 2 adalah 64. Isi dari mulai 00, 01, 02 sampai terakhir adalah 77. Oke, ya itu ya untuk pangkat ya. Gunanya untuk apa? Nah, ini mah logika dari bahasa dari teori mata aja. Oke, nah selanjutnya, nah ini terkait dengan bahasa. Oke, bahasa saya buka ya slide-nya di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke, bahasa. Bahasa adalah himpunan string-string dari simbol-simbol untuk satu alfabet. Bahasa pada alfabet sigma ya akan berupa himpunan string pada alfabet sigma yang mana subset ya dari sigma pangkat. Ya, gitu ya. Jadi bahasa adalah himpunan string-string dari simbol-simbol untuk satu alfabet. Jadi ketika kita bicara bahasa di sini itu adalah himpunan string-string ya, yang mana dari simbol-simbol untuk satu alfabet. Ketika kita bahasa dari suatu alfabet sigma akan berupa himpunan string pada alfabet sigma subset dari sigma bintang tadi ya. Contoh, kita punya nilai sigmanya itu 0 dan 1. Ya, nilainya itu ya sigma ini berarti misalkan alfabet bilangan biner misalkan 0 dan 1. L, nah di sini ada istilah L. L itu adalah sebuah himpunan string. Tadi berarti bahasa. Bahasa L di sini adalah himpunan bahasa string dari alfabet di sini. Maka L ya, akan menjadi himpunan anggota dari subset ya dari sigma pangkat bintang. Apa saja isinya di sini? Nah, di sini bisa misalkan L itu adalah misalkan ini himpunan kosong ya. Kemudian nilainya 0 saja. 1. Kemudian di sini 00, 11, ini akan memenuhi gitu. Sampai apa? Sampai seterusnya, sampai pangkat bintang. Karena L ini apa? L ini adalah himpunan string dari alfabet di sini. Jadi kemungkinan apapun, subset apapun yang kayak tadi ya, kayak misalkan kalau tadi kan ditentukan pangkatnya, kalau di sini belum enggak. Di sini dinyatakan bahwa L itu adalah himpunan string. Jadi L itu isinya apa? Ya lihat aja di sini Bapak Ibu. Ya di sini. 0 masuk nggak ke L? Masuk, karena dia itu ada 1 masuk ya masuk, karena apa? Karena tadi subset dari. Nah ini kalau bahasa umum ya, bahasa global istilahnya, deklarasi bahasa. Tapi satu bahasa umumnya memiliki batasan. Karena kalau ini kan nggak ada batasan, ini kan pangkat bintang ya. Nanti ini berarti 111, 4 digit, 5 digit itu juga masuk. Karena subset dari pangkat bintang. Tadi pangkat bintang yang tadi ya kita tertinggal sampai kapanpun terus sigma pangkat 3, 4, 5, 6, 7 itu terus menerus. Nah, makanya dibatasi, ada namanya batasan dalam bahasa ya. Nah batasan tersebut ya, aturan tersebut ya berupa pola, aturan atau yang kenanya istilah disebut grammar ya grammar. Nah, contoh kita punya sigma ya, sebuah sigma alfabet sigma dengan nilainya itu 0 dan 1 karena alfabet bilangan biner. M adalah himpunan string dari alfabet di sini dengan panjang. Nah, ada batasan. Kalau tadi mah hanya sampai sini ya, yang ini kan ini hanya sampai sini. L adalah himpunan string dari alfabet sigma. Berarti ini akan tak terhingga banyak karena nggak ada batasannya. Tapi ketika misalkan punya batasan atau grammar ya di sini yang mana nanti M dari sini itu himpunan string dari alfabet sigma, ada batasannya panjangnya 3. Berarti maksima sigma di sini itu adalah pangkat 3. Ya. Berarti panjangnya itu adalah harus yang 3. Yang 4 nggak bisa. Oke ya, itu definisinya kurang lebihnya ya. Nah, kita lihat misalkan dengan ya. Jadi grammar, ini aturan, jadi harus ada aturan, namanya grammar. Nah, kemudian dalam teori otomata, problema adalah pertanyaan untuk memutuskan apakah string yang diberikan merupakan anggota dari satu bahasa tertentu atau bukan. Ya, jadi istilahnya problema itu apa yang ditanyakan problem gitu.
Kalau kita terkait bahasa, berarti apakah kita ketika kita memutuskan saya punya string ini, apakah masuk nggak nih dari bahasa tersebut? Ya. Atau bukan gitu? Jawabannya cuma masuk atau bukan. Tapi di awal kita harus mendeklarasikan bahasanya. Bahasa yang harus ada apa? Bahasa yang harus punya grammar batasan. Kayak ini kan bahasa. Contohnya misalnya, oke ya. Sigma sama dengan 0, 1 ya, berarti sama ya, alfabetnya alfabet biner. Kita buat bahasa bahwa M di sini itu adalah satu himpunan string dari alfabet sigma di sini, nah, berarti himpunan string dari alfabet di sini, kombinasi dari sini. Tapi dengan panjang 3. Nah, gitu kan, dengan panjang 3. Sehingga jika ada sekumpulan string, nah ini tadi problema ya, apakah 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, bla bla sampai 1, 1. Dia muncul di sini pertanyaannya, ya mana yang dikategorikan ya memenuhi tadi ini gitu kan? Misalnya gini ya, kita lihat ya. Nah, pertama 0, 1, 0 ini kan cuma kosong, ini cuma 1 panjangnya, ini 1, ini 2 panjangnya karena 0, 0. Oh ini kan 1 cuma 0 aja, ini kosong ya, kosong. Ini 1 rekomendasi dari sini kan ya. Oke, kemudian ini 00, berarti 2 panjangnya. Ini 01, masih 2 panjangnya. Ini 10, masih 2 panjang. 11, masih 2. Padahal diminta itu panjangnya 3 kan? Berarti yang 3 itu adalah apa? Yang ini. 000, 001, ini 3. Sesuai. 1010, ini 3 panjangnya. Sampai 11, ini 3. Nah, makanya nanti di sini problema itu nanti mengetes. Misalkan kita buat sembarang nilai 100, 100, apakah itu anggota string tersebut anggota dari bahasa ini? Bukan. Nah, karena ya misalkan dari sigma ini itu akan terbentuk ini, kalau bahasa 3 berarti itu adalah sebuah anggota. Nah, ini ya, katanya kan gini kan. Oke, ya. Sigmanya ini ya, M adalah himpunan string untuk M yang 3. Nah, sedangkan untuk sembarang tadi di sini ya, kalau dari 01 kan dia 0, 1 digit, 2 digit panjangnya. Ini 2. Sedangkan yang M itu adalah kembali kan himpunan string dari alfabet ini ya, sigma dengan panjang 3, berarti M itu adalah ini anggotanya. Jadi kalau yang ini mah bukan anggota M. Ya, bukan anggota M, karena apa? Karena panjangnya tidak 3. Panjangnya kalau yang ini adalah 0, ini panjangnya 1 ya, ini panjangnya 2, ini 2, ini 2, ini nggak termasuk. Nah, yang masuk itu adalah yang 3 ya, sampai sini. Berarti bahasa M itu himpunannya apa aja isinya? Nah ini. Gitu. M itu adalah ini, isinya ini. Gitu. Mirip dengan tadi ya, mirip dengan dipangkatkan ya, tapi di sini itu dinyatakan dalam sebuah bahasa dari kemungkinan dari ini yang dikasih grammar gitu. Nah kalau tanpa grammar ini ya enggak ini, nggak akan hasilnya nggak M ini seperti nggak akan seperti ini hasil himpunan. Tapi kalau di sini misalnya diubah, M ini adalah himpunan string dari alfabet sigma dengan panjang 2. Berarti bukan ini jawabannya. Karena ini itu adalah panjangnya 3. Yang panjangnya 2 adalah apa? Ini 4. Berarti M itu ya, isi anggotanya himpunan string itu adalah 00, 01, 10, dan 1. Itu ya. Oke, di sini ada contoh nggak di sini? Oh, ini latihan ya. Oh, ini latihan. Oke, jadi nanti kita akan buat bahasa dari sebuah apa? Dari sebuah dari sebuah tadi alfabet tadi. Gitu. Dibuat ini ya. Jadi ini kita akan buat bahasa. Tapi bahasa itu harus punya aturan atau apa namanya grammar. Misalkan dibatasi panjang. Jadi kita akan uji. Kemudian disebut dengan problem. Oke, jadi itu ya. Jadi bisa di sini ya. Udah definition bahasa di sini ya.
Pembentuk himpunan untuk pendidikan bahasa adalah hal biasa untuk mendefinisikan suatu bahasa menggunakan pembentukan himpunan, namanya set format. Jadi di sini ketika ada satu W, berarti dia sesuatu yang mengenai W. Ekspresi di atas dibaca himpunan W sedemikian sehingga apapun yang dikatakan tentang W di sebelah kanan garis vertikal yang ini, sesuatu yang mengenai W. Ini bahasa apa ya? Ini bahasa matematis lah gitu ya, bahasa matematis, tapi memang aturan untuk pendefinisi bahasanya seperti itu. Di W ini garis vertikal ya, suatu mengenai W, artinya himpunan W sedemikian sehingga apapun yang dikatakan tentang W itu adalah di sebelah kanan garis dari yang vertikal. Misal contoh nih, W sedemikian sehingga W itu terdiri dari digit 0 dan 1 yang jumlahnya sama. Nah, kebayang nih, kalau saya punya bahasa, saya definisikan sebuah bahasa ke Bapak Ibu. Ya, sebuah bahasanya itu adalah W di sini. Nah, kita akan himpunan W, jadi himpunan nanti nilainya ya bisa lebih dari 1 berarti. Yang mana ya, himpunan W yang mana sedemikian sehingga W itu terdiri dari digit 01 yang jumlahnya sama. Apa aja isinya nanti, nah harus sesuai dengan bahasa ini gitu, yang didefinisikan ini gitu. Atau yang lainnya, W, saya buat sebuah bahasa dengan namanya himpunan W sedemikian sehingga ya W itu adalah bilangan bulat biner yang nilainya prima. Jadi bilangan bulat primer yang nilainya prima apa aja. Nah, bahkan kalau dalam konteks nanti sampai ke coding Bapak Ibu, W sedemikian hingga ya W itu adalah himpunan W sedemikian sehingga W itu adalah program dari bahasa C yang benar sintaknya. Nah, ini berarti udah teknis dari aplikasi atau di coding. Tapi ini adalah logikanya seperti ini. Jadi kita nyatakan seperti ini ya, W himpunan W sedemikian sehingga W itu terdiri dari 0. Himpunan W terdiri sehingga bilangan bulat biner yang bukan prima misalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi silakan baca, dipahami pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini pakai contoh biar lebih mudah. Oke ya. Mr. X ini berarti anonim ya, adalah orang yang menyukai huruf A, D, I, S, dan T. Nah, kebayang ya, ini mulai logika nih mulai. Mr. X atau seseorang adalah orang yang menyukai huruf A, D, I, S, T. Berarti hanya ada berapa? Ada 5 ya. A, D, I, S, dan T. Kemudian Mr. X membuat satu bahasa dari ini. Ya, dari alfabet ini kan. Ya. Kemudian Mr. X tersebut membuat satu bahasa dari huruf-huruf yang tadi, yang disukai tadi, dan diberi nama bahasa X. Nah, bahasa X ini nanti terdiri dari himpunan kata yang memiliki jumlah huruf A minimal 2 buah. Nah, jadi dia sudah mulai ada batasan di sana. Ya, sudah mulai diminta ditetapkan batasan. Ini pertama, ada Mr. X, dia suka huruf, berarti kan kayak alfabetnya itu ya, sigmanya itu adalah A, D, I, S, T. Kemudian dia buat bahasa, namanya bahasa X. Nah, ini namanya bahasanya. Jadi ADS itu adalah sigma sebenarnya. Bahasa itu adalah X, berarti tadi bahasa yang tadi ya. Yang mana nanti kita harus buat contoh string nanti yang termasuk bahasa X. Yang apa tadi? Ya, bahasa dari X yang tadi, yang dari himpunan kata yang jumlah huruf A-nya itu minimal 2. Tapi memenuhi tadi ini. Kita lihat step by step-nya. Pertama, definisikan dulu apa sigmanya. Dari sini ya, dari satu contoh cerita di sini itu definisikan. Yang mana yang menjadi alfabetnya. Kita lihat di sini. Jelas. Mr. X orang yang menyukai huruf A, D, I, S, dan T. Nah, sigmanya didefinisikan. Nah, berarti ini aja. Huruf ini masukin satu ke sini.
Awalnya kan kosong ya, ini kan kosong ya, awalnya kosong kan. Siapa sigmanya? Lihat dari di sini dia soal. Oh ternyata hurufnya ada ini A, D, I, S, dan T. Nah dan dihilangkan. Berarti hanya, nah sigmanya itu Pak. Selanjutnya, apakah sudah selesai? Belum. Dia kan tadi bikin bahasa. Nah tadi ya ingat ya bahasa ya. Nah teori bahasa ya. Kita pakai teori ini. Kita lihat ya, misalkan kembali ke sini nih. Tadi ya bahasa. Ketika mendefinisikan L, kan L ya, L adalah bla 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 gitu kan. Bapak Ibu ikutin aja dengan tadi gaya yang pendefinisian W sedemikian rupa sehingga kan gitu ya, ini contohnya. Nah, jadi pakai format seperti ini. Kita lihat sigmanya kita sudah punya A, D, I, S, T. Kemudian kita buat bahasa X. Nah, L di sini lebih ke language. LX berarti bahasa X. Nah, soal ya. Oh ini sigma itu dan ini tadi sama dengan tadi W, berarti kan tadi ya sedemikian apa sehingga ya W di sini itu nanti itu adalah apa? Nah tadi harus memiliki ini ya, ada kata-kata ini tadi, berarti tinggal dimasukin ke sini, ya. Cara bacanya gimana? Bapak Ibu tadi ini cara bacanya, kita tinggal masukin ini aja ke sini. Tapi cara bacanya kita lihat di barangkali Pak. Himpunan W ya sedemikian sehingga W baru tadi soalnya di sini gitu. Jadi di sini juga adalah kita sudah punya LX berarti bahasa X adalah himpunan W sedemikian sehingga W di sini itu adalah apa? Himpunan kata yang memiliki jumlah huruf A minimal 2 buah. Masukin di sini. Sehingga udah lengkap sekarang. Sigma-nya adalah A, D, I, S, T sesuai dengan soal di sini. Kemudian kita buat bahasa X, boleh simbolnya LX, language, X ya di sini berarti karena bahasanya bahasa X. Ya, itu dari language, ini X. Isinya apa aturannya tadi, grammarnya ya, bahwa himpunan W di sini adalah sedemikian sehingga W memiliki jumlah huruf A minimal 2 buah. Yang mana W di sini itu adalah subset dari sigma ini. Bebas apapun, asal apa? Asal huruf A-nya 2 buah. Nah, udah kebayang. Bebas kita mau nulis apapun dari sini ya, sebanyak apapun karena ini nggak ada batasan ya. Asal huruf A-nya minimal 2 buah. Nah, sehingga tadi ya ketika kita memiliki tadi kan ini kan yang apa problemanya sering apa saja yang menjadi anggotanya dari LX di sini. Ketika saya tanya, berarti itu anggotanya apa aja seringnya? Ya lihat di sini aja. Kita kan ada definisikan bahwa LX itu W ya sedemikian sehingga W di sini ya sebuah himpunan string yang memiliki huruf A minimal 2 buah. Jadi A-nya itu harus ada minimal 2. Dari apa? Dari W subset dari anggota ini. Berarti apa aja anggotanya? Nah, kita lihat. Nah, misalnya nih, apa aja ya? Ini uji kan? Misal ini. Data, saat, sadis, adidat. Mana dari A, B, C, D ini yang menjadi anggota bahasa ini? Coba. Ibu. Kita punya sigma ini, kita definisikan bahasa LX dengan himpunan W sedemikian rupa sehingga ya apapun string nanti yang dibuat itu yang memenuhi bahasa X itu adalah yang huruf A-nya itu minimal 2 buah. Dan W ini adalah anggota dari ini yang subset ya artinya bebas. Tinggal di sini. Data, saat, sadis, adidat. Mana yang menjadi anggota di sini gitu. Apakah data itu masuk ke aturan ini? Itu kan seperti itu ya. Apakah saat itu masuk aturan ini? Apakah sadis itu masuk aturan? Berarti dikatakan anggota dari bahasa tersebut. Gitu. Kita lihat. Data masuk nggak Pak? Ke sini Pak? Kira-kira? Masuk. Masuk. Tuh, kenapa masuknya? A-nya 2, Pak. A-nya ingat itu. A-nya 2. Ada A. Pak itu kan kepotong T, nggak masalah kan di sini demikian rupa bebas karena aturan itu minimal 2 buah.
Kecuali ya di sini misalkan ya memiliki huruf A minimal 2 buah berurutan berarti kan A gitu gitu baru ini nggak memenuhi ini kan enggak ya yang penting hurufnya 2. Sekarang saat memenuhi nggak saat Memenuhi. sadis memenuhi nggak Enggak. karena ada cuma adidat. Memenuhi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi teori bahasa otomatis hal itu jadi gini, kayak kita itu buat aturan, rule namanya bahasa. Dan definisi batasannya harus jelas. Supaya apa? Supaya ketika kita menguji suatu string di sini ya, kita dapat menentukan mana yang menjadi anggota dari bahasa ini atau bukan. Gitu ya. Kalau dari sisi apa keanggotaan dari himpunan tadi sigma tadi ini semuanya memenuhi A D I T bahkan ada yang S sadis gitu kan. Tapi kombinasi itu aturan inilah. Nah makanya ini pun Bapak Ibu yang terkadang Bapak Ibu kalau belajar apa ya misalkan bikin password ya atau kombinasi ya bikin nama itu nanti itu bisa fotografi aturan gitu. Misalkan password itu gini, password itu harus minimal ada huruf besar, huruf kecil. Itu kan sebenarnya kayak aturan ngebuat bahasa kayak gini gitu. Nanti diuji kalau nggak memenuhi, nggak tersimpan ke database. Fiktif. Itu dibuat dengan bahasa seperti ini gitu. Oke, nanti lah itu agak panjang nanti kesannya. Tapi paling tidak ulangi baca seperti itu. Jadi saya ulangi ya. Nanti kesini ya, nanti ya. Ini perlu nggak ya atau kejauhan? Nanti saya latihan dulu lah. Saya ulangi lagi ya, ulangi lagi dari sini bisa ya. Mr. X adalah orang yang menyukai huruf A, D, I, S, T. Kemudian Mr. X membuat satu bahasa. Tadi huruf-huruf yang dia sukai. Berarti dari sini kan. Nah, udah eksplisit, udah jelas ya tersurat di sana. Dan diberi nama bahasa. Bahasa ini terdiri dari himpunan kata yang memiliki jumlah huruf A minimal 2. Artinya dari sini Bapak Ibu kita punya sigma. Bahasa X. Karena kita buat bahasa X. Dan nanti kita akan minta contoh sering. Ya, di sini sehingga sigmanya apa isinya? Ya ini yang tadi Pak Ibu. Tuh. Kemudian bahasanya apa? Ini LX berarti bahasa X ya. Di sini X-nya diambil, X-nya ini L-nya language. Buat aturannya tadi namanya itu apa tadi? Problema apa tadi itu? Grammarnya tadi, polanya. Berarti W di sini adalah sedemikian sehingga W di sini memiliki huruf A minimal 2. Yang mana W di sini adalah subset dari kombinasi dari apapun ini bebas ya. Yang penting ada huruf 2. Ya kita uji sering apa saja. Mana yang jadi anggota di antara ini gitu kan ya. Lihat aja di sini keberadaan dari A-nya 2. Kayak gitu ya. Oke, ini materi ini oke, saya lihat latihan dulu. Beberapa matanya, ya, oke. Di sini kan misalkan apa? Ya, misalnya gini. Misalkan saya pilih itu. Oke. Slide. Oke, sekarang saya pilih. Saya ini Ibu nih. Kita punya sigma 0 1 sama, berarti sekarang angkanya 0 dan 1. Nah, ketika misalkan gini tadi, ini ya punya. Buat bahasa dengan string yang jumlah simbol 0-nya itu sama dengan 1. Makanya tadi kan, jadi kalau misalkan di soal yang tadi, ya kita buat bahasa, nah ini aturannya. A-nya itu harus 2. Ya, A-nya itu. Nah, kalau yang ini dibaca misalkan, bahasa dengan string yang jumlah simbol 0-nya sama dengan 1. Sehingga apa? Kita lihat yang 0-nya sama dengan 1. Ya, berarti apa? Ya. Isinya apa aja? Berarti tidak ada sama sekali, artinya 0-nya nggak ada, 1-nya nggak ada, berarti himpunan kosong. Ya. Kemudian simbol 0-nya sama dengan 1. Berarti kalau 0-nya 1, ya
ini satunya juga satu. Satu nol sama kan? Yang dibalik boleh. Ini memenuhi kan? Yang ini yang memenuhi saja ya. Ini yang kedua sama, nolnya 2. Jumlah nolnya itu sama dengan simbol dengan simbol 1. Misalkan nolnya 2, satunya 2. Ya. Nolnya 2, tapi ini sama tuh kombinasinya. Tapi urutan nggak masalah silakan. Tapi memenuhi dan seterusnya. Ya. Gitu kan? Jadi sehingga kalau misalkan ini ya, jadi pahami aturan ini ya, Mbak. Grammar tadi ya, batasannya gitu. Yang penting jumlah simbol 0 sama dengan jumlah simbol 1. Nah, kita buat bisa nggak dari sigma ini buat bahasa lain? Bisa, Bapak Ibu. Justru itulah gitu, karena komputer itu dibuat dengan aturan. Bahasa ini tuh salah satu alat untuk belajar aturan itu. Misalnya nih, sekarang kita buat yang kedua. Bahasa, kan W lah, sedemikian hingga W itu adalah anggota dari tadi ya, yang seringnya itu selalu diakhiri dengan simbol 0. Selalu diakhiri 0. Berarti 0 memenuhi. 10, 10 memenuhi. 110 akhirnya 0 memenuhi. Masuk anggotanya ya. 100 masuk. 000 masuk. Tapi kalau misalkan 11 nggak bisa karena Nggak bisa, nggak ada nolnya. Atau 001 nggak bisa. Tapi kalau ini boleh 1110 boleh karena diakhiri dengan 0. Pun demikian kalau misalkan kita buat bahasa lain nih. Dari sigma di atas ya, alfabet di atas, saya buat bahasa ya yang seringnya itu selalu diawali simbol 1 dan diakhiri simbol 1. Awalnya 1, akhirnya 1. Dan maka di sini 1 memenuhi tidak ini? Memenuhi. Memenuhi karena kan angka 1 juga kan kalau lihat dari depan dari belakang dianggapnya sama. Awalnya 1 aja sama. Kemudian 11 sama ya. Memenuhi. 111 sama jelas. Nah, bagaimana kalau ada kombinasi dengan 0? Misalnya gini, 1 0 0 1. Memenuhi tidak? Memenuhi karena diakhiri 1. Karena diawalinya 1, akhirnya juga 1. Atau ini 1 0 1 1 sama. Tapi yang tidak itu misalkan, yang tidak itu misalnya gini. Awalnya 1 memenuhi kan? Iya. 0 0 1 0. Nah, ini jelas karena akhirnya itu adalah apa? Nol. Di simbol 1 tapi malah. Atau sebaliknya, memenuhi yang ini kan? Batasannya itu misalkan saya buat ujungnya 001. Tapi depannya itu tidak diawali oleh simbol 1. Nah, itu tidak memenuhi. Yang tadi 101 0 ini nggak memenuhi, ini tidak memenuhi karena depannya tidak simbol 1. Ini juga tidak memenuhi karena belakangnya tidak simbol 1. Nah, Bapak Ibu jadi Bapak Ibu nanti buat bahasa yang Bapak Ibu ya terserah bebas gitu. Nanti asal ditentukan ininya apa. Ini kan contohnya itu 01. Pak boleh nggak contohnya itu kayak tadi di sini yang misalnya ini itu bebas banget. Misalkan saya itu mau apa ya kayak tebak-tebakan Bapak Ibu ya. Ibu ini jadi bukan lucu sih tapi ada nyambungnya. Kemarin saya terakhir sama ya si kakak lah, saya masih TK gitu. Main itu pernah nggak main ini Bapak Ibu ya? Ya, ayo kita main ini, main tebak-tebakan. Ini apa hewan? Nanti hewannya itu misalkan kayak apa ya? Misalkan kayak ngeniin tangan. Nanti kalau 4 jadi berarti huruf D gitu. Ini nggak jauh beda dengan gitu. Ya. Cuma kalau itu mah ada proses ngitungnya dulu misalkan. Tapi kan misalkan tiba-tiba, ayo tebak hewan dari huruf K. Mau itu kucing, mau kambing, mau apa itu kucing, kambing, apalagi keledai, kodok itu memenuhi bahasa karena diawali dengan huruf K awalnya. Tapi kalau yang lain misalkan tiba-tiba saya nyetuk hewan
misalkan dengan huruf K, itu aturannya tadi bahasanya itu bahwa sebutkan hewan yang diawali dengan huruf K. Tiba-tiba saya nyebut monyet atau misalkan macan, harimau, pasti akan dianggap salah sama anak saya gitu. Oh nggak bisa, itu nggak memenuhi aturan. Ini disambungin kemarin dengan permainan. Gitu. Oh ya benar. Gitu. Karena apa? Karena aturannya jelas. Nama hewan depannya K. Kesananya bebas karena nggak ada aturan lagi, kecuali misalnya diperketat nama hewan depannya huruf K, akhirnya itu huruf jumlah digitnya misalkan 5 digit misalkan. Berarti kan kalau antara kambing, kodok, keledai, apalagi ya misalnya. Mana yang memenuhi kan gitu kan? Kambing jelas enggak, karena kambing itu depannya memenuhi K, tapi jumlah digitnya itu panjangnya Melebihi. kambing melebihi misalkan 8 atau 9 kambing. 6. Tapi kalau misalkan kodok atau katak misalkannya apalagi ya. Nah, karena depannya huruf K memenuhi jumlahnya 5 tadi memenuhi, ya itulah Memenuhi. kata tadi. Nah bener kayak itu. Atau misalkan hewan lain yang 5 digit misalkan apa ya hewan apa ya misalkan ayam, bukan sapi, kerbau, yang 5 digit hewan. 5 digitnya memenuhi, tapi nggak dari awalan K, itu juga nggak masuk. Nah, itu kan di keseharian itu Bapak Ibu, itu kan bahasa kita, bahasa manusia lah ya, aturan, buat aturan, tebak-tebakan, nama negara atau apa. Nah, itu sebenarnya kalau dalam bahasa komputer itu, nah itu kan di keseharian kita. Nah, kita belajar ini pun Bapak Ibu karena apa? Karena nanti ini yang akan kita masukkan ke apa? Ke komputer. Kita buatkan bahasa ini dimasukkan komputer, nanti komputer itu bisa mengenali karena apa? Karena kita nyatakan bahasa ini aturannya apa? Mana yang valid, mana yang enggak. Nah, kalau di sehari itu kurang lebih seperti itu. Atau kadang tebak password, apa ya yang lain-lain misalkan yang kalau itu permainan, nggak mungkin yang lain misalkan aturan kayak password. Bapak Ibu pernah ya misalkan bikin password itu harus ada huruf besar, huruf kecil karena bahasanya diatur gitu. Grammarnya tadi dibatasi. Kayak bikin nomor telepon misalkan itu kita bisa atur gitu bahasa itu bahwa nama nomor telepon itu Indonesia itu pasti depannya itu plus 62. Digitnya itu pasti maksimal 13, nggak mungkin ada digitnya misalkan itu apa 12 digit, nggak mungkin, nggak valid nanti ini aturan itu bahasa tersebut. Yang tadi oke udah berarti apalagi ya latihannya. Oh ini latihan ya, ini latihan ada latihan banyak tuh ya, latihan tuh ini simbol ini yang kemarin ya. Nah, misalnya ini contoh nomor 7 nih Bapak Ibu ya. Nomor 7. Nomor 7 nih. Jika sigma ABC. Nah, berarti sini ABC ya. Kalau tadi ADIS, ADIST atau satu misalkan ABC. Tulislah minimal 5 string. Nah, kita tulis 5 string gitu, bebas gitu, yang menjadi anggota bahasa berikut. Bahasa yang terdiri dari string palindrom. Nah, B. Bahasa yang terdiri dari string berawalan dan berakhiran simbol A. Bahasa yang membuat substring jadi CBA, pokoknya ujungnya CBA gitu ada. Bapak Ibu tahu palindrom nggak? Nggak tahu. Oke nanti PR lah ya. Nah ini aja yang B dulu Bapak Ibu. Kita punya ini Bu, sigma ini, sigma ABC. Oke kemudian kita buat bahasa misalkan XLX. Yang mana X itu adalah himpunan W, sedemikian sehingga W itu adalah ya himpunan string berawalan dan berakhiran simbol A. Dari sini berawalan dan berakhiran simbol A. Dari ini coba tulis 5 string nah, di kolom chat lah ya, yang ini di kolom chat tulis 5 string, kerjakan yang nomor B ini. Dari sigmanya ABC, kemudian kita tulis ya 5 buah string, 5 berarti 5. Yang mana aturannya itu adalah W, ya, sedemikian sehingga W tersebut adalah string berawalan dan berakhiran simbol A.
Coba, mangga, silakan. Ketik 5 ya, tanyakan nomor B. Mangga, silakan. Saya izin minum dulu, Pak Ibu. Lima string. Ini berarti 5, berarti 5. A, B, C, D, E, 5. Tapi aturan ingat ya, aturannya awal A, akhiran A juga. Berapa digitnya diatur nggak di sini? Enggak ya. Misalkan apa harus 2 digit, panjangnya 2 atau 3, 4, 5, mau 10 juga mana? Karena ini nggak diatur, ngaturnya juga asal depannya A, akhirnya. Oke, saya lihat ya. Sudah, Pak Ibu? Masih? Belum, Pak. Oh, coba. Nah, Abayu nu sudah mah Abayu. oh. Belum. Oh, coba. Oke, ya sudah, boleh tuliskan aja ya. Jadi sekali lagi ABC, tapi telat juga bisa ya, ABC. Tapi ini melatih logika aja sih aturan. Oke, saya lihat dulu ya. Lihat. Lihat, saya lihat kolom chatnya siapa dulu nih. PB apa? Lihat aturannya apa tadi? Kepencet itu mah, Pak. Oh, nggak apa-apa ya. Penting kan memenuhi ya. Hurufnya A, betul, boleh nggak apa-apa. Apa? Itu penting kan baru satu ya, baru satu string kan. Nah, tinggal yang lainnya. Ya, tapi kita memenuhi nggak? Oh enggak ya, karena ABC ya tuh, jangan lupa ya. Jadi kalau dari ujung betul A, B gitu. Ini nggak apa-apa ya. Nah, yang tadi memang udah salah tadi. Tapi kita lihat di sini, oh karena P itu nggak ada. Karena P itu bukan anggota dari sigma tadi. Tekan di sini. A, B, A, C, A, C, C, A, mangga bebas ya. Jadi itu betul boleh A, B, C, A gitu kan. Misalkan karena kebetulan ini kan cuma 3 huruf ya. Nanti akan lebih banyak sebenarnya sih gitu. A, B, C, A, A, C, A, C, 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 misalkan gitu. Enggak ya. Jadi silahkan Bapak Ibu ya. Itu Pak Wawan udah oke, Pak Upin, Febi, yang lainnya Bapak Ibu ya yang mungkin saya kira mungkin belum ini. Nanti kalau ada biasanya kalau ada latihan soal terkait bahasa ini ditentukan dulu tadi alfabetnya apa. Ya kayak aturannya tadi hurufnya apa sih gitu. Kemudian ya alfabet yang wajib tersedianya apa. Kemudian nanti aturan bahasanya apa, nama bahasanya apa, kemudian aturan pendefinan bahasanya apa. Oke, saya kira mungkin itu dulu ya. Ini latihannya, kan bisa nanti di PR. Kalau di yang selain apa? Ini dulu lah, jadi biar lebih paham itu nanti kita ada contoh, baru nanti ke pemakan nanti lagi minggu depan. Nah itu, gimana Bapak Ibu? Ada gambaran untuk yang bahasan 2 barusan? Ada apa sedikit-sedikit.
Ada ya, PB, Ada Pak, ada. Pak Aris, Pak Bayu ya. Jadi tadi pangkat artinya kalau pangkat C itu hanya mengalihkan ya. Saya ada apa aja. Justru memang apa yang kita tekankan memang di bahasa di sini. Jadi ingat, bahasa itu kita buat karena ada alfabet gitu. Ya, jadi kita pun sama kan. Jadi gini, kayak gini lah. Coba gini, bahasa kita nih. Kita bisa ngobrol ngetik gini karena kita kesamaan bahasa, Pak. Kesamaan gini, alfabetnya kita sama. Kita pakai alfabet huruf apa? Huruf Latin ya ini ya. Coba kita ngobrol dengan kita berbahasa atau kata berkomunikasi tulisan dengan misalkan orang Jepang. Karena alfabetnya itu bukan A, B, C, D gini gitu. Orang Jepang itu pakai huruf apa, itu huruf kanji atau huruf apalah namanya gitu. Ya, atau kalau kita muslim pakai Al-Quran misalkan pakai bahasa Arab misalnya ya. Berarti tulisannya kan tulisan Arab kan? Alfabetnya seperti ada alif, ba, ta, sa kayak gitu. Jadi kelasnya gitu, tapi manfaatnya apa? Nah, salah satu tadi adalah kita bisa membuat aturan untuk sebuah bahasa yang bisa kita masukkan ke mesin gitu. Sehingga contoh Pak Ibu punya handphone. Nah, punya handphone. Kadang kan kalau handphone itu misalkan gini, atau pin dalam apa? Pin ATM itu misalkan mesin 6 digit, itu jelas berarti. Ya, 6 digit. Ya, kalau misalkan buat aturan untuk mesin pin ATM. Kan kebayang Pak Ibu ya, mesin ATM itu hanya nerima pin itu inputan angka. Berarti angka itu hanya ada berapa alfabetnya? Sigma 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pasti. Nah, kemudian kita buat bahasa nih aturan. Misalkan bahasa saya nggak tahu nih kalau di bank lain, sebenarnya saya BPND misalkan. LBNI yang mana W sedemikian rupa sehingga, nah silakan misalkan Bapak Ibu itu buat aturannya itu adalah W sedemikian sehingga apa itu jumlah pin tersebut itu adalah minimal 6 digit dari alfabet tadi. Kalau 6 digit aja terserah mau 1 1 1 1 mau 1 2 3 3 2 1 mau 0 0 0 0 1 1 gitu. Yang penting 6 digit gitu. Sehingga bisa dianggap valid gitu. Kalau nggak 6 digit artinya nggak sesuai bahasa tadi. Nah, dan mungkin tiap aturan bank mungkin beda. Mungkin kalau BRI itu 8 digit misalkan, atau ini 9 digit gitu. Itu bisa jadi aja bisa terbuat karena apa? Karena si mesin tersebut nanti dibuatkan bahasanya ada aturannya, dan ada ketika kita coba masukkan yang lain itu nggak valid. Ini contoh seperti itu. Contoh lain kayak pendaftaran model email atau akun-akun. Kan kadang kita kalau bikin akun harus ada kombinasi antara huruf kapital, huruf kecil, angka dan sebagainya. Minimal sekian digit itu berarti kita buat aturan rule, ya, aturan satu bahasa. Oke, saya kira Bapak Ibu di jam saya sudah jam 8, saya kira cukup untuk bahasan di sini mengenai perpangkatan ya, string dan juga bahasa, apa itu grammar tadi, apa itu problema, sehingga kita menguji apakah satu string itu memenuhi atau tidak. Atau cuma menyebutkan mana anggota himpunan bahasa tersebut sama mana yang memenuhi atau tidak. Maka barangkali ada yang perlu ditanyakan atau dirasa cukup? Cukup ya Bapak Ibu ya? Pak Bayu, Pak Aris ya? Iya. Cukup. Pak Wawan, Pak Upit Cukup Pak. Cukup. Baik Bapak Ibu, nanti mungkin minggu depan ada beberapa latihan dari yang SMBD sama yang ini biar ya lebih semangat Bapak Ibunya ya. Tapi tidak banyak, tapi untuk melatih saja, nanti ditunggu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Sampai ketemu minggu selanjutnya ya di waktu dan hari yang sama. Sekian, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.